Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sya'wan Afandi, guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMK Raden Umar Said Kudus, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi tahun 2025 LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 2540606185. Pada kali ini akan menyajikan uji kinerja UKIN pada fase F di kelas 11 animasi 5 SMK Raden Umar Said Kudus dengan tema pernikahan dalam perspektif Islam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Semangat pagi? Pagi. Semangat biasa. Alhamdulillah. Tepuk semangat. SMK hebat. SMK bisa. SMK harus luar biasa. Baik, alhamdulillah semua pada hari ini bisa bertemu kembali dengan Pak Roni dalam rangka belajar bersama untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Bagaimana bagi hari ini semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala anak semua, karena dengan bersyukur itu Allah akan menambah nikmat pada kita dan Allah akan membuat hidup kita lebih bahagia dan bermakna ke depannya. Baik anak semua, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Anak-anak? Ada siapa? Kirana, oke. Terus siapa lagi? Sakit. Oke, baik. 2 orang ya. Terima kasih anak semua. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari untuk mengawali pembelajaran hari ini agar ilmu kita bermanfaat dan berkah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mari kita membaca tadarus Al-Quran surat pendek. Kita membaca surat Al-Ikhlas sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Selanjutnya kita baca selawat 1 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih anak semua. Sebelum kita masuk ke tema selanjutnya, masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Kemarin tentang menghindari pergaulan bebas. Apa tujuannya? Kenapa harus menghindari pergaulan bebas, anak-anak? Coba, Fatihah. Apa? Tujuannya agar tidak merugikan diri sendiri orang lain. Orang lain. Ya. Kemudian, Jasmine, apa tujuannya? Agar tidak terkena dampak negatif dari lingkungan. Apa lagi? Tadi sudah disebutkan sama teman. Ya. Artinya kita harus bisa menjaga harkat martabat kita sebagai manusia. Kali ini anak semua kita akan membahas tema selanjutnya, yakni tentang pernikahan dalam Islam. Sebelumnya saya ingin tanya pada anak semua, ada yang tahu nggak apa itu pernikahan? Apa? Menggabungkan 2 pihak antara laki-laki perempuan. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak mampu menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Ada pengertian apa pernikahan itu, kemudian yang kedua ya menjelaskan dalil nakli pernikahan. Kemudian menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. 4 menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam dan tahu rukun dalam pernikahan dalam Islam. Baik anak semua. Jadi pernikahan itu ya menurut apa ini bahasa, pernikahan itu adalah
berarti menggabungkan atau menghimpun, mengumpulkan. Itu pernikahan secara bahasa. Secara istilah, menurut Imam Ahmad bin Umar As-Satiri adalah nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan badan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, pernikahan apa? Anak semua. Pada suatu pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke dalil tentang pernikahan. Anak semua, dalam surat Ar-Rum sebutkan ya ini bahwa orang Islam itu diperintahkan untuk membangun suatu hubungan rumah tangga yang sesuai dengan syariat, yakni pernikahan. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Gimana, Jasmine? Belum ada? Baik. Sekarang kita lanjutkan ke slide selanjutnya tentang tujuan pernikahan. Ya, ada yang bisa, anak semua? Tujuan pernikahan yang pertama adalah dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, ya, yang artinya yaitu mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup, ketenangan dalam hidup. Jadi orang yang menikah, yang pertama tujuannya adalah membentuk keluarga yang sakinah agar mereka laki-laki perempuan itu bisa mendapat ketenangan dan ketentraman. Yang kedua tujuannya adalah apa? Untuk memenuhi memenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Jadi orang menikah itu harus apa anak semua? Agar bisa langgeng itu apa syaratnya? Saling mencintai. Boleh nggak kawin lari? Nggak boleh. Lari. Jadi dasar orang menikah, berumah tangga itu harus saling mencintai. Maka agama mengarahkan kita semua untuk menikah supaya bisa menyalurkan kebutuhan biologis secara sah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada hukum pernikahan. Ada beberapa hukum pernikahan yang harus dipahami oleh muslim atau muslimat, ya. Ada hukumnya adalah boleh, ada wajib. Jaiz itu boleh. Yang kedua adalah wajib. Yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Ya, anak-anak semua. Boleh menikah atau jaiz, ya, itu jika faktor yang mengharuskan atau menghalangi nikah itu tidak ada pada diri seorang. Contoh, dia sudah punya uang cukup untuk menikah, dia sudah punya kemampuan ekonomi, usianya sudah cukup, tapi dia ingin berkarir dulu misalkan. Itu boleh. Boleh menikah, boleh karir dulu, ya kan? Yang kedua hukumnya adalah haram. Wajib. Orang wajib menikah jika dia secara ekonomi lahirnya itu dia mampu mencukupi dirinya dan calon istrinya misalkan. Kemudian secara usia udah matang dan ketika dia nggak menikah dikhawatirkan berzina. Maka hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua adalah sunnah, yaitu apabila seorang telah mampu lahir batin namun masih sanggup mengendalikan diri dari terjerumus perzinahan. Jadi hampir sama dengan tadi ya, dari jaiz ya. Jadi dia bisa mengendalikan dirinya dan khawatir tidak zina itu tidak apa-apa. Kemudian yang keempat makruh. Hukum pernikahan makruh apabila seorang yang ingin menikah hanya mampu memiliki bekal saja, ya kan? Namun belum mampu untuk secara lahir atau batinnya. Dia belum yakin bisa membahagiakan istrinya. Jadi hukumnya makruh. Yang kelima, hukumnya adalah haram, yaitu apabila dia menikah tujuannya hanya untuk memenuhi nafsunya. Artinya apa? Dia menikah itu hanya ingin apa?
dia sudah punya niat buruk pada calon istrinya dan dia ingin menyakiti istrinya, itu adalah haram. Makanya semua yang paling bagus adalah ketika sudah matang usianya, mampu ekonominya, batinnya sudah siap, maka segeralah menikah. Itu akan menghindarkan fitnah dan akan menjauhkan dari perzinahan. Dalam pernikahan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni ada beberapa rukun yang harus dipenuhi oleh seorang pengantin. Ulangi, ada berapa rukun dalam pernikahan? 1, laki-laki, ada mempelai laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada, terus ada kabul. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan kepada saya akan membuat tugas kepada kalian, anak-anak membaca tadi ayat tadi ya, surat Ar-Rum 21 berkelompok nanti gantian. Kemudian setelah itu kalian membuat ini. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Ada 4 gambar ini anak semua, dihubungkan dengan materi pernikahan dalam Islam. Ya. Contoh, ini saya langsung tunjuk ada kelompok pertama sebelah selatan dan kelompok kedua sampingnya nanti ya menjelaskan tentang proses gambar ini, ta'aruf ini. Yang ta'aruf ini ya anak-anak ya. Ta'aruf ini nanti anak-anak membuat penjelasan dari gambar ini, ya kan? Yang kelompok 1, 2. Kemudian yang ketiga, keempat nanti ini menjelaskan tentang gambar yang ke-92 ini ya, akad nikah. Coba ilustrasikan tentang gambar itu, ceritakan apa yang terjadi. Ya, kelompok yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang kelompok yang keempat menjelaskan tentang prosesi resepsi pernikahan. Ya, jadi nanti dijelaskan arti dari gambar yang ada di slide ini, ya nanti ya. Resepsi ini nanti anak jelaskan di situ. Oke? Ya, kemudian yang kelompok yang kelima nanti 1 2 3 4 5 ya. Nanti adalah menjelaskan gambar yang ke 9.4, yakni bersama dengan keluarga besar. Apa maknanya? Nanti anak-anak jelaskan. Oke? Sekarang coba anak-anak kerjakan. Nanti anak-anak perwakilan maju ke depan. Silakan. Itu berarti kita jelasinnya Di depan nanti. Contohnya gimana Pak? Maksudnya sama dengan keluarga besar jelasinnya apa gitu? Ya, artinya kamu setelah menikah itu kan berkumpul dengan keluarga besar. Apa yang bisa diceritakan di situ? Apa yang dirasakan di situ? Setelah pernikahan. Itu seperti itu. Ya, oke. Nanti dari kelompok ini ya maju ya, perwakilan ya. Ya. Ya, taruh aja ada apa-apa. Oke. Kelompok ini sudah siap ya? Jadi sebelum menikah itu kan ada semacam pengenalan, ada semacam istilahnya kuat nuwun ajalnya itu biar saling kenal, cocok semua. Lalu ada ta'aruf atau hitbah dalam bahasa agama. Itu sebab ya. Lamaran juga boleh. Oke. Ya? Silakan. Langsung maju aja Pak. Oke. Baik. Untuk kelompok Jasmine silakan maju ke depan. Ya, semua maju untuk presentasi. Silakan. Anak-anak yang lain mendengarkan dari kelompoknya Jasmine ya. Silakan Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengalaman setelah menikah dan berkumpul dengan keluarga besar. Sebelum itu aku ingin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Rania Hashmir. Saya Anantara K. Kumara. Saya Jasmina Zulaikhof, absen 23. Nah, beberapa hal yang mungkin dialami setelah pernikahan yaitu perubahan dalam hubungan. Yang pertama komitmen. Dapat baca. Silakan. Kelompok dibaca sama-sama. Ya. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة warahmah. Inna fi ذلك لآيات liqaumi yatafakkarun. Ya, terima kasih. Kelompok yang pertama, silakan bisa duduk. Bisa tutup dulu. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Ya, kelompok yang terakhir silakan maju. Kelompok terakhir silakan maju. Pertama-tama perkenalkan, saya Fatia Cikudari, saya Adinda Kumala Sanjaya, saya Eva Sekolah Bira Santosa. Saya Ahmad sama kalimat dari Ketua Karega. Jadi kami di sini akan mempresentasikan pendapat kami tentang gambar kedua, yaitu akad nikah. Dari diskusi kami sebelumnya di gambar itu dijelaskan adalah proses akad nikah yang dimulai dengan mempelai wanita yang duduk di samping mempelai laki-laki yang sedang menjabat tangan penghulu dan mengucapkan ijab kabul sembari disaksikan oleh tamu dan saksi nikah. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Apa maknanya? Ini secara keseluruhan menjelaskan tentang prosesi ijab kabul Yang akan membuat ini pernikahan menjadi sah, ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min Wasikum tasqulu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin qaumi yatafakkarun. Baik anak semua, untuk yang terakhir adalah kesimpulan bahwa pernikahan dalam Islam itu adalah ibadah yang suci yang dianjurkan oleh agama guna membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah serta bisa menghasilkan keturunan yang benar-benar keturunan yang sempurna, yang tidak ada masalah dan juga mempunyai martabat yang mulia di depan Allah Subhanahu wa taala dan di depan manusia. Kemudian refleksi untuk hari ini anak semua adalah bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan lahir dan batin serta komitmen, tanggung jawab, tekad daripada kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, pasangan ini harus saling menguatkan, harus saling mendukung, saling menopang, saling menyempurnakan, dan saling membahagiakan satu dengan lainnya. Kemudian untuk rencana tidak lanjut ke depannya, anak-anak semua, minggu depan kita akan membahas tentang rukun yang harus ada dalam pernikahan. Tadi sudah kita singgung, tapi ke depan kita akan bahas secara mendalam agar nanti anak-anak benar memahami apa yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah menurut syariat Islam. Jadi hari ini untuk belajar sudah cukup. Saya cukup sekian, anak semua. Bisa kita tutup dengan doa akhir pembelajaran. Ya, semangat pagi. Pagi. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Sedang Pak kelas bisa dipimpin doa akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri platform pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Daya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak semua. Minggu depan kita lanjutkan dengan pembahasan tentang rukun-rukun pernikahan.
Cukup sekian. Ila huna liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa pulang dengan tertib anak-anak semua, ya.